Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian kita baik via YouTube maupun via Facebook ya, dan Instagram. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Ghazwah Mu'tah. Mu'tah adalah salah satu nama tempat yang ada di timur Yordania yang jaraknya dari Madinah, sebelah utara kota Madinah kira-kira 1.100 km. Kira-kira 1.100 km. Dan perang ini terjadi pada bulan Jumadal Ula tahun 8 Hijriah. Sebagian ahli mencoba untuk mengkonversikan ke Masehi, maka mereka mengatakan sekitar terjadi pada bulan Agustus, yaitu musim panas. Musim panas terjadinya perang Mu'tah. Perang Mu'tah disebut dengan Ghazwah. Padahal kita tahu perbedaan antara Ghazwah dengan Sariyah. Kalau Sariyah adalah pasukan yang kecil yang dikirim oleh Nabi SAW atau pasukan yang Nabi kirim dan Nabi tidak ikut serta dalam pasukan tersebut. Adapun Ghazwah perang, yaitu Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut. Ya. Meskipun perang Mu'tah adalah seharusnya Sariyah karena Nabi tidak ikut, tapi dikenal oleh para ulama dengan disebut dengan Ghazwah. Ya, sebagian datang dalam sebagian lafal hadis ya. Kenapa? Karena pasukan yang dikirim oleh Nabi sangat banyak, ya 3.000. Nabi tidak pernah mengirim pasukan untuk berperang sebanyak itu tanpa Nabi ikut ya. Tanpa Nabi ikut 3.000 pasukan. Terlebih lagi Nabi SAW tidak pernah mengangkat langsung 3 pemimpin, yaitu Abdullah Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha. Yang makanya dikenal dengan Jaisyul Umara, yaitu Nabi menentukan 3 pemimpin dalam peperangan ini. Dan Nabi SAW tidak ikut setiap sariyah, ya, karena Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan para sahabat. Dalam suatu hadis kata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, laula an asyqa 'alal mu'minin ma qa'atu khalfa sariyatin taghzu fi sabilillah." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau aku tidak merepotkan kaum mukminin, tidak memberatkan kaum mukminin, maka aku tidak akan duduk. Ya, yaitu aku akan ikut serta dalam setiap pasukan yang aku kirim yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum. Tetapi kalau aku ikut perang, sahabat semua ingin ikut perang dan aku tidak punya tunggangan untuk tersedia untuk membawa mereka dalam peperangan. Wala yajiduna sa'atan fayattabi'uni. Kemudian kalau aku perang, berangkat mereka juga tidak punya kemampuan untuk ikut serta denganku dalam peperangan. Wala tatibu anfusuhum an yaqudu ba'di, dan tentunya jiwa mereka tidak tenang kalau aku ikut perang sementara mereka duduk di kota Madinah. Ini yang membuat Nabi SAW tidak selalu ikut serta dalam sariyah. Karena kalau Nabi ikut, semua pada mau ikut. Kalau semua pada mau ikut, mereka tidak punya onta, tidak punya kuda ikut perang. Ya, kalau Nabi pergi sendiri, mereka tidak ikut, tentu mereka merasa bersalah. Masa Nabi berangkat, kita nggak berangkat. Akhirnya Nabi tidak selalu ikut dalam sariyah. Kali ini Nabi SAW mengirim pasukan 3.000 pasukan. Berangkat menuju Mu'tah ya. Dan dalam pasukan ini tidak ada pembesar-pembesar para sahabat yang senior. Abu Bakar tidak ikut radhiyallahu anhu, Umar tidak ikut, Utsman bin Affan tidak ikut, Ali bin Abi Thalib tidak ikut, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum tidak ikut. Namun yang ikut perang ini yaitu sahabat-sahabat yang lain seperti Ibnu Umar, sahabat senior junior, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Qatadah, Khalid bin Al-Walid, Auf bin Malik, Jabir bin Abdullah, Thabit bin Akram, Abu Musa al-Ash'ari, Waqid bin Abdullah Tamimi, Aqil bin Abi Talib, Abdullah bin Samurah ya. Jadi 3.000 orang tersebut ternyata tidak ada pembesar-pembesar atau senior-senior para sahabat ya. Maka berangkatlah mereka ya. Adapun sebab terjadi Ghazwah Mu'tah datang dalam riwayat yang lemah. Diriwayatkan oleh Al-Waqidi. Al-Waqidi adalah ahli sejarah. Dia punya kitab Al-Maghazi ya. Tetapi Al-Waqidi menurut ahlul hadis adalah matruk, yaitu ditinggalkan ya. Riwayatnya sangat lemah ya. Dia menyebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya sebab terjadinya perang Mu'tah karena Rasulullah SAW mengirim seorang bernama Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk membawa surat kepada pemimpin kota Basrah ya.
Rasulullah SAW ingin mendakwahinya. Ketika Al-Harits bin Umair Al-Azdi ingin menuju ke Basrah, tiba-tiba dihadang oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Syurahbil bin Amr Al-Ghassani adalah gubernur di kota Al-Balqa dan dia beragama Nasrani dan dia adalah bawahannya Heraklius yang berpusat di Syam, punya kerajaan-kerajaan kecil ya di sekitar Jazirah Arab, di antaranya yang dipimpin oleh Al-Ghassani tersebut, Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Ternyata Syurahbil Al-Ghassani menghadang Harits bin Umair, utusannya Nabi. Kemudian dia tanya, apakah kau utusannya Muhammad? Kata Al-Harits bin Umair, iya. Akhirnya dia ditangkap, diikat, kemudian dibunuh. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Padahal kode etik mereka ketika itu namanya utusan delegasi tidak boleh dibunuh. Delegasi tidak boleh dibunuh. Ini suatu hal yang disepakati oleh mereka. Tapi ternyata Syurahbil bin Amr Al-Ghassani ini ternyata dia membunuh utusan Nabi SAW. Dari situ Nabi SAW menyiapkan pasukan untuk menyerang negeri Syam, menyerang pasukannya kabilah Ghassan tersebut. Ini sebab datang dalam riwayat yang lemah, tetapi disebutkan oleh para ulama karena tidak ada maknanya yang bertentangan ya. Kemudian berangkatlah para sahabat ya. Berjalan, kita bisa bayangkan bagaimana di bulan Agustus sangat panas, jarak perjalanan 1.100 kilo ya. Kemudian akan melawan pasukan Romawi ya, karena kabilah Ghassan adalah anak buah dari Romawi ya. Dan kita tahu Romawi, Persia ketika itulah negara adidaya, memiliki pasukan mungkin 1 juta, mungkin lebih zaman tersebut, dan mereka sudah punya umur negara sudah mungkin ratusan atau ribuan tahun, udah lama banget ya. Sementara Islam baru 8 tahun punya negeri kecil di kota Madinah. Pasukan cuma 3.000 ya. Pasukan cuma 3.000. Namun Rasulullah SAW mengutus mereka untuk berperang. Di antara keistimewaan pasukan ini, ya, di situ ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid telah sampaikan pada pertemuan lalu dia masuk Islam. Ya. Dan ini kali pertama Khalid bin Walid ikut serta dalam perang dalam pasukan kaum muslimin. Dan Nabi SAW sudah pernah menjanjikan kepada Khalid bahwasanya kalau Khalid masuk Islam, laqaddamnahu, kami akan mendahulukan dia daripada yang lain. Artinya kami akan menjadikan dia seorang pemimpin ya. Tetapi ketika Khalid bin Walid dalam pasukan ini, Khalid tidak ditunjuk sebagai pemimpin. Ini antara sikap bijak Nabi SAW. Nabi cuma tunjuk 3 orang. Zaid, kemudian Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawaha. Kata Nabi SAW, in kutila Zaidun fa Ja'far. Kalau Zaid terbunuh, maka Ja'far yang pegang bendera peperangan. Wa in kutila Ja'far, kalau Ja'far terbunuh, fa Abdullah bin Rawaha, maka yang menjadi pemimpin Abdullah bin Rawaha. Nabi tidak berkata, wa in kutila Abdullah bin Rawaha, kalau terbunuh Abdullah bin Rawaha, siapa pemimpin keempat? Rasulullah tidak sebutkan. Seakan-akan Rasulullah punya firasat bahwasanya ketiga ini akan meninggal dan mereka akan aklamasi mengangkat Khalid karena mereka tahu siapa Khalid bin Walid. Dan Nabi tidak menunjuk Khalid karena Khalid masih muda. Kemudian dia baru masuk Islam, tahu-tahu dijadikan pemimpin. Ini di antara strategi Nabi SAW dalam memperhatikan juga perasaan para sahabat ya. Meskipun dia pakar ya. Dia pakar, tetapi ada orang-orang yang lebih senior, lebih hebat yang sudah lama Islamnya. Ini Khalid baru beberapa bulan mungkin baru masuk Islam ya. Dalam hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari, dia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisyal umara. Rasulullah SAW mengirim pasukan al-umara. Kenapa disebut jaisyal umara? Umara jamak dari amir. Amir yaitu pemimpin. Biasanya pasukan pemimpin cuma 1. Tapi disebut umara karena Rasulullah tunjuk 3 pemimpin karena Rasul sudah diduga bahwasanya pasukan musuh sangat berat ya. Bisa jadi pemimpin meninggal, kemudian meninggal lagi. Ya. Maka Nabi berkata, "Alaikum Zaid bin Harithah." Hendaknya kalian taat kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian Allah pernah turunkan ayat akhirnya melarang tabanni, melarang mengangkat anak angkat. Tapi dahulu pernah disebut Zaid bin Muhammad. Sebagaimana sering kita sampaikan dalam pengajian kita. Fa in usiba Zaid, kalau Zaid meninggal dunia, fa Ja'far bin Abi Talib. Maka yang jadi pemimpin adalah Ja'far bin Abi Talib. Fa in usiba Ja'far, kalau Ja'far meninggal dunia, fa Abdullah bin Rawaha al-Ansari, maka yang jadi pemimpin Abdullah bin Rawaha al-Ansari.
Fawathaba Ja'far faqal, maka Ja'far pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, ma kuntu arhabu an tastamila alayya Zaidan." Kata dia, "Ya Rasulullah, yang aku khawatirkan adalah Anda menjadikan Zaid menjadi pemimpinku." Seakan-akan Ja'far kurang setuju kalau Zaid bin Harithah menjadi pemimpinnya. Wallahu alam apa sebabnya, tapi yang jelas Zaid dari dulunya budak. Dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mawali, dari budak. Adapun Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quraisy, ma'ruf ya. Maka dia mengatakan, "Wa kuntu arhabu an tastamila alayya Zaidan." Aku khawatir kalau engkau menjadikan Zaid menjadi pemimpinku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ja'far bin Abi Thalib, "Imdhi." Lanjut wahai Ja'far. Fa innaka la tadri ayu dzalika khair. Kau tidak tahu mana yang lebih baik. Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang berpengalaman dan dia sudah sering ikut perang, bahkan dia pernah memimpin 5 sariyah berturut-turut. Dia sudah pernah dikirim oleh Nabi memimpin 5 pasukan berturut-turut. Ya. Dia punya salah satu sariyah yang pernah diutus oleh Nabi adalah ke arah utara. Sehingga Zaid punya pengalaman tentang areal utara karena mereka akan berangkat menuju ke areal utara. Yaitu negeri Syam adalah utara kota Madinah. Jadi Nabi memilih Zaid ini bukan sembarangan. Dia berpengalaman. Sementara Ja'far bin Abi Thalib baru datang dari Habasyah. Ja'far orang yang sangat mulia, Ahlul Bait. Nabi mengatakan asbahta khalqi wa khuluqi, akhlakmu dan rupamu mirip dengan aku ya Ja'far ya. Ketika Ja'far datang Rasulullah menang dalam Khaybar, Rasulullah mengatakan aku tidak tahu yang lebih aku gembira, menang dalam perang Khaybar atau Ja'far datang kembali. Rasulullah sangat sayang kepada Ja'far bin Abi Thalib. Tetapi Rasulullah punya cara pandang tersendiri. Zaid bin Harithah orang berpengalaman. Makanya Aisyah pernah berkata, "Ma ba'atha Rasulullah SAW Zaid bin Harithah fi jaishin qat illa amarahu alaihim." Ya, tidaklah Nabi pernah mengirim suatu pasukan yang dalam pasukan tersebut ada Zaid bin Harithah kecuali yang jadi pemimpinnya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bin Syurahbil Al-Kalbi ya. Zaid bin Harithah memiliki keistimewaan ya. Dan pernah Ibnu Umar berkata, "Ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'than wa amara alaihim Usama bin Zaid." Rasulullah SAW pernah mengirim satu pasukan. Setelah itu tentunya Rasulullah SAW mengirim pasukan yang pasukan tersebut dipimpin oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid anaknya Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah. Ya. Fata'ana ba'dhun nas fi imaratihi, maka sebagian orang mencela kepemimpinan Usama, masih muda, ya siapa sih Usama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "In tat'anu fi imaratihi." Kalau kalian mencela kepemimpinan Usama, faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qabl. Kalian dulu juga pernah mencela kepemimpinan bapaknya, yaitu Zaid bin Harithah. Wa imullah in kana la khaliqan lil imarah. Sungguh Zaid bin Harithah adalah seorang yang layak menjadi pemimpin. Wa in kana la min ahabbin nasi ilayya, dan Zaid bin Harithah adalah orang yang paling aku cinta, termasuk orang yang paling aku cintai. Wa inna hadza, dan anaknya Usamah la min ahabbin nasi ilayya ba'dahu, adalah orang yang paling aku cintai setelah ayahnya meninggal dunia. Ya, Rasulullah yang menjelaskan bahwa Zaid bin Harithah dipilih oleh Nabi bukan sembarangan. Dia berhak untuk jadi pemimpin meskipun dia dulunya budak, dan dia adalah orang yang berpengalaman. Ya, kita lihat bahwasanya bagaimana indahnya Islam. Ya. Taib. Kemudian ketika para pasukan tidak berangkat, tiba-tiba Abdullah bin Rawahah menangis. Abdullah bin Rawahah menangis. Ya. Maka beliau ditanya, "Wa ma yubkik?" Apa yang buat engkau menangis wahai Abdullah bin Rawahah? Dari tiga orang. Pertama, Zaid bin Harithah, kalau meninggal Ja'far bin Abi Thalib, kalau meninggal Abdullah bin Rawahah. Ketika hendak berangkat, Abdullah bin Rawahah menangis. Maka orang-orang bertanya, "Wa ma yubkik?" Apa yang buat kau menangis? Maka dia berkata, "Ama wallahi ma bi hubbud dunya wa sababatun bikum." Kata dia, demi Allah, aku menangis bukan karena cinta kepada dunia, bukan karena rindu untuk bertemu kalian kembali. Walakinni sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u ayatan min kitabillah yadhkuru fiha an-nar. Tetapi aku mendengar Rasulullah SAW baca satu ayat dalam Al-Quran yang dalam ayat tersebut menyebut tentang neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Itu Nabi pernah baca ayat, tidaklah setiap kalian kecuali akan melewati neraka, maksudnya di atas sirat. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, dan ini suatu perkara yang sudah dipastikan tidak bisa dihindari. Kalau saya sudah lewat sirat, falastu adri kaifa bisadar ba'dal wurud. Ketika saya lewat sirat di neraka jahanam, saya tidak tahu apakah saya bisa selamat setelah melewati sirat tersebut. Maka itu yang buat dia menangis ya. Itu yang buat dia menangis. Maka para sahabat mendoakan beliau dengan berkata, "Sahibakumullah wa dafa'ankum faraddakum ilaina salihin." Semoga Allah
menemani kalian dan semoga Allah membela kalian dan semoga Allah mengembalikan kalian kembali kepada kami dalam kondisi baik. Ya. Di sini lihat Abdullah bin Rawahah ya. Adalah orang yang sangat hebat. Ya. Namun dia tidak pernah pede dengan imannya. Siapakah Abdullah bin Rawahah? Jasa besar terhadap Islam. Jadi tidak pernah sombong dengan amalannya. Abdullah bin Rawahah pernah ikut dalam perjanjian Aqabah. Awal-awal sebelum Nabi berhijrah kota Madinah. Yang datang ke perjanjian Aqabah di antaranya Abdullah bin Rawahah. Dia juga ikut datang ketika Rasulullah SAW di Mina. Dia ketemu Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah berhijrah kota Madinah. Kemudian setiap perang dia pasti ikut. Ya, perang Badar ikut, perang Uhud ikut, perang Ahzab ikut. Syariah-syariah yang dikirim oleh Nabi juga diikuti Abdullah bin Rawahah. Dan dia ikut juga dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan dia termasuk orang yang membaiat Nabi di bawah Sajaratul Ridwan. Yang Nabi jamin masuk surga. Ya. Intinya amalan dia sangat banyak. Sekarang diangkat menjadi pemimpin. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal jadi pemimpin. Tapi dia tidak pernah pede. Bahkan dia menangis ketika mengingat ayat. Wa im minkum illa wariduha. Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan melewati sirat. Dan dia berkata, aku tidak tahu aku lewat, aku bisa lolos atau tidak. Ya. Itu yang buat beliau menangis radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak pede dengan amalan yang pernah dia lakukan. Tidak seperti sebagian kita baru punya amalan sedikit, sudah pedenya luar biasa. Yang merasa masuk surga, merasa. Para sahabat tidak yang demikian. Semua tidak ada yang pede. Mau Abdullah bin Rawahah, mau Umar bin Khattab, mau Utsman bin Affan, semuanya. Ya, semuanya rasa takut kepada Allah luar biasa. Tidak pernah merasa mentang-mentang dengan amal yang telah dia lakukan. Ya. Kemudian setelah didoakan oleh kaum muslimin, mereka berkata, sahibakumullah, semoga Allah menemani kalian, wa dafa'ankum, semoga Allah membela kalian, faraddakum ilaina salihin, semoga Allah kembalikan kalian kembali kepada kami dalam kondisi baik. Maka Abdullah bin Rawahah berkata, dia bikin syair, dia seorang penyair. Dan syair-syairnya keluar dari hati, syair-syair yang masuk ke dalam hati para pendengarnya. Apa kata dia? Lakinnani as'alur rahmana maghfiratan. Tetapi aku mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa darbatan dzata faz'in taqdhifu zabada. Dan aku mohon kepada Allah agar aku ditikam ya dengan tikaman yang kuat yang akan akan menjadikan darahku muncrat dengan berbusa darahku tersebut. Dia ingin mati syahid. Dia bilang lakinnani as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan dzata faz'in takdhifu zabada. Tapi aku mohon kepada Allah maghfirah ampunan dan sebuah tikaman keras yang mengenaiku sehingga memuncratkan busa darahku. Au ta'natan bi yadayya harrana mujhizatan. Atau aku ingin ditombak oleh seorang musuh pengendara kuda yang dia menombak dengan sangat cepat biharbatin tanfudhul ahsya'a wal kabida. Yang tombaknya tersebut akan masuk ke dalam ususku dan akan menembus hatiku. Hatta yaqulu idza marru ala jadathi. Sekita aku meninggal dunia, maka orang-orang akan melewati kuburanku dan akan berkata, arsyadahullahu min ghazin wa qad rasyada. Ya, Allah telah memberi petunjuk kepadanya sang pejuang dan sungguh ia telah mendapat petunjuk. Intinya dia mati syahid. Dan dia minta syahid dan Allah kabulkan permohonannya. Allah kabulkan permohonannya. Kemudian Rasulullah SAW ketika melepas mereka, perjalanan jauh 1.100 kilo, musuh banyak ya. Rasulullah SAW beri wasiat kepada mereka. Dan biasa Rasulullah SAW memberi wasiat kepada pasukan yang akan dilepas. Sebutkan Rasulullah memberi wasiat di Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' itu seperti tempat yang agak tinggi yang ada di arah utara kota Madinah. Yaitu kalau orang ingin pergi ke Tabuk, ke arah utara, dan mereka akan melewat Thaniyatul Wada'. Oleh karenanya sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim mengkritiki yang sering diucapkan ta'ala al-badru alaina min Thaniyatil Wada' wajib syukru alaina dan seterusnya yang disebut dengan Tala al-Badru. Dari sisi sanad hadisnya mu'dhal, hadisnya dhaif, sangat dhaif. Dari sisi makna pun tidak pas. Kenapa? Karena Thaniyatul Wada' itu letaknya di utara kota Madinah, bukan di selatan kota Madinah. Nah, kalau Nabi berhijrah, Nabi datang dari selatan, dari kota Mekah. Madinah kan menghadap ke selatan. Nah, kalau Nabi datang dari kota Mekah, Nabi tidak akan lihat Thaniyatul Wada' karena Thaniyatul Wada' itu di sebelah utara. Ini Madinah, Mekah selatan. Nah, Rasulullah datang dari Thariqul Hijrah, dari kota Mekah, dia tidak akan melewati Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' itu kalau orang datang dari utara, dari Syam, dari Tabuk akan lihat Thaniyatul Wada'. Makanya Ibnu Qayyim mengkritiki bahwasanya ketika para sahabat menyambut Nabi dengan ta'ala al-badru alaina min Thaniyatul Wada', maka itu dari sisi sanad salah, dari matannya juga keliru ya. Maka Nabi SAW melepaskan mereka di Thaniyatul Wada'. Ketika mereka hendak pergi ke utara, ke negeri Syam, Nabi berkata, "Intaliqu bismillah wa billah."
Berangkatlah kalian dengan nama Allah dan karena Allah, wa ala millati Rasulillah, di atas agamanya Rasulullah. Wala taqtulu syaikhan faniyan, jangan kalian membunuh orang yang sudah tua. Wala tiflan wala saghiran, jangan kalian bunuh anak kecil. Jangan kalian bunuh bayi, jangan kalian bunuh anak kecil. Wala imra'atan, dan jangan kalian membunuh wanita, ya. Demikian dalam riwayat, jangan kalian membunuh orang dalam kuil ibadahnya. Ya, yaitu kalau ada orang sedang beribadah di kuil-kuil mereka, jangan kalian bunuh. Wala taghullu, dan jangan kalian curang mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Wa dhammu ghanaimakum wa aslihu ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kumpulkan ghanimah kalian, berbuatlah baik dan berbuat ihsan, sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, la tumathilu wala tamthulu, yaitu jangan kalian melakukan muslah. Muslah itu mencincang-cincang mayat, tidak boleh. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah." Berangkatlah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang-orang kufur kepada Allah. Ughzu wala taghullu, berperanglah jangan buat gulul. Wala taqdiru, jangan berkhianat. Wala tamthulu, jangan kalian mencincang mayat. Ini perang bukan memuaskan hawa nafsu, mencincang musuh, enggak. Perang karena ada orang kafir kepada Allah yang menghalangi dakwah, maka diperangi, ya. Baik, berangkatlah para sahabat menuju ke Syam. Sampailah mereka suatu daerah yang bernama Ma'an. Suatu daerah namanya Ma'an, sekarang di Yordania, yaitu sebelum Mu'tah. Ternyata mereka dikagetkan dengan kabar, ternyata musuh sangat banyak. Musuh sangat banyak. Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwasanya Herakl ketika berkem di Al-Balqa, di kota Al-Balqa, dia siapkan 100.000 pasukan untuk menyambut pasukannya Nabi SAW. Kemudian juga kabilah-kabilah Arab yang berkoalisi di bawah berloyalitas kepada Heraklius. Heraklius kan Romawi. Dia sudah pasukan 100.000. Kemudian kabilah-kabilah Arab seperti Lakham, Juzam, Bilqain, Bahram, mereka juga mengumpulkan pasukan 100.000. Sehingga 100.000 dari pasukan Arab, 100.000 dari Romawi, jumlahnya 200.000. Mereka siap menyerang kaum muslimin. Maka kaum muslimin kaget dengan kabar yang luar biasa. Ternyata jumlah musuh 200.000. Para ulama khilaf tentang jumlah ini. Ada yang mengatakan 20 ribuan, bukan 200.000. Ada yang mengatakan 50.000. Ini jumlah yang banyak. Ya, kalau 50.000 sudah sangat banyak. Apalagi sampai 200.000. Kalau 200.000 berarti kan 3.000 lawan 200.000 itu 1/7 kira-kira. 1/70 ya. 1/70. Jadi satu orang lawan 70 orang. Berat ya. 1/2 setengah mati. Apalagi 1/70 ya. Urwah berkata, "Falamma balagha dzalikal muslimin aqamu bima'an lailataini yanzuruna fi amrihim." Tatkala mereka sampai kabar kepada kaum muslimin dan mereka sedang berada di kota Ma'an, itu sebelum Mu'tah, maka 2 malam mereka berdiskusi. Mereka berkata, "Naktubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nukhbiruhu bi adadi aduwina." Kita tulis surat kepada Nabi, kita kabarkan musuh jumlahnya banyak. Lihat bagaimana jawaban Nabi, fa imma an yumiddana bi rijalin wa imma an ya'muruna bi amri fanamdhi lahu. Maka Nabi mungkin mengirim bantuan atau Nabi suruh kita lakukan perang, kita perang. Ya. Mereka tidak ada pikiran kita pulang, enggak ada terungkap seorang pun dari mereka kita balik, enggak ada. Mereka bilang kita ini kirim, ini kan perang tidak gampang. 3.000 lawan 200.000 mungkin perlu strategi. Kalau memang Nabi mau kirim bantuan, kalau enggak kita maju perang. Oleh karena Ibnu Katsir ketika mengomentari hal ini, dia mengatakan tidak ada pasukan seperti pasukan para sahabat. Jumlah mereka sedikit ya. Namun dalam waktu yang singkat mereka bisa menguasai banyak ya ekspansi di areal di atas muka bumi ini. Kenapa? Di antara sebabnya karena mereka tidak pernah takut mati. Di antara sebab mereka, dan ini tidak ada di pasukan manapun, tidak ada. Di pasukan manapun tidak ada yang seperti pasukan para sahabat. Tidak ada pasukan yang seperti pasukan para sahabat dan tidak akan datang pasukan seperti pasukan para sahabat. Ya. Yang mereka tidak pernah takut sama sekali dan mereka ingin mati syahid. Itulah yang buat mereka akhirnya berhasil karena mereka didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu singkat mereka bisa menyebarkan cahaya Islam kemana-mana. Ketika mereka sedang diskusi, maka Abdullah bin Rawaha yang memang niatnya ingin mati syahid, kemudian dia mengobarkan semangat para sahabat. Dia berkata, "Ya qaumu, wallahi innal ladzi takrahuna lalladzi kharajtum lahu tatlubuna syahadah." Wahai kaumku, apa yang mungkin kalian benci ya. Itulah yang kalian keluar untuk mendapatkan, yaitu mati syahid.
Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin, kita tidak pernah berperang karena mengandalkan jumlah yang banyak. Wala quwwatin wala kasrah, kita tidak pernah berperang karena mengandalkan kekuatan kita dan tidak pernah berperang karena mengandalkan jumlah yang banyak. Innama nuqatiluhum bihadzal din, tapi kita perang melawan mereka karena kita berpegang dengan agama kita. Alladzi akramana Allahu bihi, yang Allah membuat kita mulia dengan agama ini. Fantaliqu, maka berangkatlah, kita maju terus. Fa innama hiya ihdal husnain. Di depan kita cuma salah satu dari dua pilihan. Imma zuhur, menang, wa imma syahadah. Kalau enggak menang, mati syahid. Sudah. Dua-duanya baik. Apa yang lagi kita cari? Karena kalau mereka tulis surat kepada Nabi, 1100 kilo, kapan datang jawabannya? Sementara musuh di depan, sudah dekat. Mereka kabur pun dikejar dan mereka tidak pikir untuk mundur. Cuma mereka ingin tahu pendapat Nabi bagaimana. Apakah nunggu bantuan? Dan itu sulit. Sekarang berapa cepat kuda bisa berangkat menuju ke kota Madinah, menyampaikan surat tersebut. Kemudian balik lagi datang terlalu lama. Sepertinya sulit untuk dikerjakan. Ya. Musuh 200.000 orang, 1:70. Heraklius, padahal ketika dia bertemu dengan Abu Sufyan sebagaimana dalam Sahih Bukhari, sekitar tahun 6 Hijriah, dia sudah mengetahui bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi. Bahkan dia berkata, fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadamai hatain. Dia pernah berkata, kalau yang kalian ucapkan tentang nabi ini benar, maka dia akan menguasai ke tempat dua kaki kuku ini, dia akan menguasai kerajaanku. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij, saya sudah tahu dia keluar. Lam akun adhunnu annahu minkum, namun saya tidak menyangka nabi terakhir tersebut dari bangsa Arab, dia menyangka dari Bani Israel. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi, kalau aku tahu aku bisa sampai kepada Muhammad, la tajashamtu liqa'ahu, akan berusaha untuk menemuinya. Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamihi, kalau aku berada di sisinya, maka aku akan mencuci kakinya. Artinya Heraklius dia yakin ini Muhammad itu nabi. Dia yakin. Sehingga sampai Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan khilaf ulama. Apakah Heraklius beriman atau tidak? Namun yang benar dia tidak beriman. Buktinya dia kirim pasukan 100.000 untuk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk lawan pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin wallahu alam dia berpikir, meskipun Nabi Muhammad seorang nabi, mungkin kalau pasukan kita banyak dia bisa kalah. Bukankah orang-orang Yahudi dahulu pernah membunuh para nabi? Bisa jadi ini nabi yang akan dibunuh. Ini mungkin syubhat di kepala mereka. Ya. Yang jelas Heraklius mati dalam kondisi musyrik. Buktinya dia kirim pasukan untuk melawan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat pun maju, ya. Sampailah mereka tiba di Mu'tah. Ya, sampailah tiba mereka di Mu'tah. Perang yang tidak seimbang, ya. 3.000 lawan 200.000. Zaid bin Harithah kemudian memimpin peperangan. Terus dia maju, tidak mundur sama sekali. Musuh 200.000, mereka cuma 3.000. Sahabat tidak ada yang mundur, semuanya perang dengan luar biasa. Akhirnya Zaid bin Harithah meninggal dunia. Ikhwan, perang tidak mudah, ikhwan. Saya pernah dengar cerita seorang kawan ketika dari Maluku, dia cerita waktu terjadi kasus perang antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Dia bilang dia sudah semangat, begitu dia angkat pedang, lihat pasukan musuh dengan pedang yang banyak, dia sampai gemetar, tidak bisa maju. Ya, orang tidak biasa berperang, ketakutan luar biasa. Ini para sahabat sudah biasa. Dan mereka beraninya, dan mereka yang mati syahid, ya. Maka mereka pun maju, perang sampai akhirnya meninggallah Zaid bin Harithah, orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bendera peperangan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far maju, ketika dia berperang, dan dia tidak mungkin bakalan menang. Sulit secara perhitungan sulit. Dan dia tidak ingin kabur, subhanallah. Dia cari mati, maka dia pun turun dari kudanya, kemudian dia bunuh kudanya. Dia bunuh kudanya, ya, supaya dia tetap berperang. Kemudian dia berperang, dia turun dari kudanya, dia perang sampai dia meninggal dunia. Ya. Ibnu Umar berkata, kuntu fihim fi tilkal ghazwah. Aku ikut serta dalam perang Mu'tah tersebut. Setelah selesai perang, faltamasna Ja'far bin Abi Thalib. Kami mencari mayatnya, jasadnya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far bin Abi Thalib berperang sampai dia pegang bendera sampai tangan kanannya putus, dia pegang tangan kiri, tangan kanannya putus, dia pegang bendera dengan adudaihi, dengan lengan atasnya, kemudian dia meninggal. Ini tidak mundur sama sekali. Bahkan dia turun dari kudanya dan dia berperang sampai meninggal dunia.
Kata Ibnu Umar, kuntu fihim fi tilkal ghazwah. Aku ikut mereka dalam perang tersebut. Faltamasna Ja'far bin Abi Thalib. Kami cari jasadnya Ja'far bin Abi Thalib. Fawajadnahu fil qatla. Kami dapat dia tertumpuk di antara orang-orang yang meninggal dunia. Wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'natin wa ramyah. Kami dapati ada 90 lebih luka yang ada pada tubuhnya. Dari tikaman, dari panah, dari tombak, semuanya pedang. 90 lebih luka di tubuhnya. Menunjukkan Ja'far perang dengan luar biasa. Artinya dia terluka, dia tidak langsung jatuh. Kalau baru sekali tusukan langsung mati, cuma ditemukan 1 tusukan, 2 tusukan. Ini puluhan, berarti dia kena ini, kecabik sana, dia jalan terus. Sampai 90. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar berkata, fa'adadtu bihi khamsin. Aku hitung ternyata 50. Ada 50, dia hitung 1, ternyata 50 luka di tubuhnya. Baina ta'natin wa dharbatin. Antara tombak, antara pedang. Kemudian dia berkata, perhatikan sini. Laisa minha syai'un fi duburihi. Tidak ada satu lukanya pun di belakang, enggak ada. Semua luka di depan. Menunjukkan Ja'far bin Abi Thalib 1 detik pun tidak pernah balik ke belakang, enggak pernah. Semua lukanya 50 di depan. Allahu Akbar. Bagaimana kuatnya para sahabat dulu ketika berperang. Ya. Bukan kita baru kena luka sedikit sudah sampai puluhan. Dan tetap tegar berperang sampai meninggal dunia. Ibnu Hajar ketika mengomentari, dia berkata, di hadis riwayat Bukhari tadi, berkata bayanu farti syaja'atihi wa iqdamihi. Ini menjelaskan bagaimana sikap keberanian Ja'far bin Abi Thalib yang luar biasa dan bagaimana tempurnya yang luar biasa. Luar biasa. Ya, bukan 1-2 bekas kemudian tewas. 50 dalam riwayat 90, semuanya di bagian depan. Ja'far bin Abi Thalib kedua tangannya terputus dalam peperangan tersebut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uritu Ja'faran malakan yatiru bi janahi fil jannah. Aku diperlihatkan Ja'far bin Abi Thalib menjadi malaikat yang terbang dengan kedua sayapnya di surga. Ya. Makanya digelari dengan Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang terbang. Kenapa? Al-jazaa min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan, tangannya putus, maka Allah gantikan dengan 2 sayap yang dia berterbangan di surga. Sebagaimana dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar meriwayatkan, kana idza sallama la ibni Ja'far. Ibnu Umar kalau dia beri salam kepada anaknya Ja'far, dia berkata, Assalamu alayka ya bna dzil janahain. Assalamualaikum wahai putranya pemilik 2 sayap. Maksudnya Ja'far bin Abi Thalib. Makanya dia digelar dengan Ja'far at-Tayyar. Ketika Ja'far meninggal dunia, saya enggak bayangkan bagaimana dia berperang dengan kudanya, dia merasa sudah kayaknya enggak bisa, dia turun dari kudanya dia bunuh, kemudian dia berperang sampai meninggal dunia. Sampai 90 luka di hadapannya. Luar biasa. Inilah orang-orang hebat yang sampai dengan mereka lah, jasa-jasa mereka lah Islam sampai kepada kita. Tatkala Ja'far meninggal dunia, akhadha Abdullah bin Rawaha ar-rayah, maka bendera peperangan dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Tsumma taqaddama biha, kemudian dia maju. Bayangkan, Zaid bin Harithah sudah meninggal. Ja'far bin Abi Thalib sudah meninggal. Sekarang dia orang ketiga dan dia adalah pemimpin terakhir yang Nabi tunjuk. Dia pegang bendera tersebut wa huwa ala farasi, dan dia di atas kudanya. Ya. Faja'ala yastanzilu nafsahu wa yataraddadu ba'du taraddud. Maka dia berusaha maju dan kayaknya seperti ada sedikit keraguan. Maka dia berkata, Aqsamtu ya nafsu latanzilinna. Aku bersumpah wahai jiwaku, turunlah engkau dari kudamu. Latanzilinna aw la tukrahinna. Turun atau aku akan paksa kau turun. In ajlaban nasu wa syuddur rannah, mali araki takrahinnal jannah. Ya. Jika orang-orang telah berteriak, bercampur baur, peperangan telah semakin hebat. Kenapa aku lihat engkau wahai jiwaku benci dengan surga? Ayo turun. Qad talama qad kunti mutmainnah. Ya. Telah sekian lama engkau tenang. Hal anti illa nutfatun fi syannah. Bukankah kau dulu hanyalah setetes air di tempat yang sudah usang? Sudah lama hidupmu. Sekarang masuk surga. Untuk apa lagi? Sekarang dia mengatakan demikian. Ada sedikit keraguan, maka dia kuatkan jiwanya. Ya, dia kuatkan jiwanya. Kata dia, turun kau wahai jiwaku. Kalau enggak aku akan paksa kau untuk turun. Terus ngapain lagi? Lihat orang sudah berperang, sudah bercampur baur. Kenapa kau tidak suka dengan surga? Sudah lama kau tenang-tenang saja, sekarang masuk ke dalam surga, maju. Dia juga berkata, ya nafsu illa tuqtali tamuti, wahai jiwaku. Kalau kau tidak terbunuh, kau juga akan mati. Hadza himamul mauti qad saliyat, ya. Bahwasanya inilah keputusan kematian yang telah menjelang tiba.
Wa ma tamannaiti faqad u'titi. Apa yang kau inginkan, kau angan-angankan untuk mati syahid sudah datang di hadapanmu. In taf'ali fi'lahuma huditi. Kalau kau melakukan apa yang dilakukan oleh Ja'far dan Zaid bin Harithah, maka kau dapat hidayah. Maka dia pun turun, kemudian berperang sampai akhirnya meninggal dunia. Nabi SAW bercerita, akhadha raya Zaid. Nabi berperang. Nabi di kota Madinah, Nabi kumpulkan para sahabat. Nabi cerita kepada para sahabat tentang peperangan tersebut. Allah tampakkan dengan ilmu gaib, Nabi melihat peperangan tersebut. Jarak 1.100 kilo. Tapi Nabi cerita. Kata Nabi, akhadha raya Zaid. Bendera peperangan dipegang oleh Zaid. Fa usiba. Kemudian dia pun mati syahid. Thumma akhadha Ja'far. Fa usiba. Kemudian Ja'far mengambil bendera peperangan, dia pun mati syahid. Thumma akhadhaha Abdullah bin Rawaha fa usiba. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Abdullah bin Rawaha dan kemudian dia meninggal dunia. Wa inna ainaihi latadhrifan. Nabi kedua matanya mengalirkan air mata ketika menceritakan kisah tersebut. Thumma akhadhaha Khalid min ghairi imratin fa fataha Allahu alaihi. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Khalid bin Walid, ya. Fa fataha Allahu alaihi, dan Allah pun memenangkan lewat Khalid bin Walid. Wa ma yasurruni annahum indana. Atau qala wa ma yasurruhum annahum indana. Meskipun demikian aku tidak suka kalau mereka bersama kita, mending mereka meninggal dunia dalam peperangan. Nabi bercerita demikian sambil menangis di hadapan para sahabat. Bagaimana kisahnya ketika Abdullah bin Rawaha meninggal dunia? Nabi tidak menunjuk pemimpin yang keempat. Nabi cuma bilang Zaid kalau meninggal, Ja'far kalau Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawaha. Nabi tidak menunjuk orang keempat. Kalau Nabi mau bilang, mungkin Nabi bilang Khalid. Tetapi Nabi tidak tunjuk Khalid seperti saya katakan tadi. Khalid baru masuk Islam. Dan para sahabat banyak yang belum masuk Islam. Bagaimana Khalid ditunjuk? Tapi secara aklamasi mereka pasti pilih Khalid. Ketika Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, maka Thabit bin Akram mengambil bendera. Kemudian dia berkata, ya ma'syarul muslimin, istalihu ala rajulin minkum. Wahai kaum muslimin, kita dalam peperangan. Ini hari pertama perang sudah pada meninggal. Pilih satu orang dari kalian jadi pemimpin. Qalu anta, engkau saja jadi pemimpin. Qala ma ana bifa'il, aku tidak akan jadi pemimpin. Kemudian orang diskusi, Khalid bin Walid dipilih. Pertama ikut perang dan dia dijadi tugas yang berat, musuh lawan 200.000 orang, sementara para pemimpin umara sudah meninggal dunia satu demi satu. Fadafa ila Khalid bin Walid, maka Thabit bin Akram menyerahkan bendera kepada Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bertanya, "Lima tadfa'uha ilayya?" Kenapa kau serahkan bendera peperangan kepadaku? Mesti ada orang lain. Kenapa aku jadi pemimpin? Dia juga tidak bangga, saya enggak. Khalid bin Walid bermasuk Islam, dia tahu diri. Dia mengatakan, "Kenapa kau serahkan kepadaku?" Maka Thabit bin Akram berkata, "Anta a'lamu bil qitali minni." Orang sebuah masyhur, engkau lebih jago perang daripada saya. Engkau lebih jago strategi daripada saya. Khalid bin Walid, panglima yang tidak pernah kalah dalam peperangan apapun. Khalid bin Walid. Akhirnya, ya, Khalid bin Walid pun memegang bendera peperangan. Dalam riwayat kata Nabi kata sahabat, ya, Anas bin Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'far wa ibn Rawaha linnas. Rasulullah SAW beri kabar kepada para sahabat tentang meninggalnya Zaid, tentang meninggalnya Ja'far, tentang meninggalnya Abdullah bin Rawaha. Ya, sebelum datang kabar, Rasulullah ceritakan di kota Madinah. Rasulullah berkata, akhadha rayata Zaid fa usiba. Ya, bendera diambil oleh Zaid maka dia pun meninggal. Thumma akhadha Ja'far. Ja'far mengambil bendera fa usiba, dia pun meninggal mati syahid. Thumma akhadha Ibnu Rawaha fa usiba. Abdullah bin Rawaha mengambil bendera kemudian dia pun meninggal. Wa ainahu tadrifan, sementara kedua mata Nabi mengalirkan air mata. Hatta akhadha sayfun min suyufillah. Kemudian bendera tersebut diambil oleh pedang Allah. Saat itu Nabi kasih gelar Khalid bin Walid dengan pedang Allah. Salah satu dari pedang-pedang Allah. Hatta fatahullahu alaihim, sampai Allah memenangkan mereka. Dalam riwayat yang lain, Nabi berkata kepada para sahabat di kota Madinah, "Ala ukhbirukum an jayshikum hadzal ghazi?" Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabat tentang kisah pasukan kita yang sedang berperang di negeri Syam? Innahum intalaqu hatta laqul adu. Sungguhnya mereka telah berangkat dan mereka telah bertemu dengan musuh. Para sahabat enggak tahu. Fa usiba Zaidun syahidan. Zaid bin Harithah meninggal dunia mati syahid. Kata Nabi, usiba Zaidun syahidan. Zaid mati syahid. Fastaghfiru lahu. Mohonlah ampunan buat Zaid.
Fastaghfar lahun nas. Orang, ya Allah ampunilah Zaid. Ghafarallahu lahu. Orang mendoakan, ya Allah ampunilah Zaid, mati syahid. Tsumma akhadha liwa Ja'far bin Abi Thalib. Nabi lanjutkan ceritanya. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Fashadda 'alal qaum, maka dia pun menyerang dengan sangat kuat hatta qutil syahidan, sampai dia pun meninggal mati syahid. Ini menunjukkan bagaimana Ja'far luar biasa. Nabi tahu, Nabi cerita kepada para sahabat sampai dia pun mati syahid. Asyhadu lahu bisyahadah. Aku bersaksi dia mati syahid. Fastaghfiru lahu, mohonlah ampunan buatnya. Orang-orang pun mohon ampun buat Ja'far. Tsumma akhadha liwa Abdullah bin Rawahah. Maka bendera peperangan diambil Abdullah bin Rawahah. Fa athbata qadamaihi. Kemudian dia kokohkan kedua kakinya. Jadi ada sedikit keraguan. Dia kokohkan kedua kakinya hatta usiba syahidan, sampai dia mati syahid. Fastaghfiru lahu, mohonlah ampunan buat dia. Tsumma akhadha liwa Khalid bin Walid. Wa lam yakun minal umara wa huwa ammara nafsi fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usbu'aihi wa qala Allahumma huwa sayfun min suyufik fansurhu fa yawma idzin summiya Khalid sayfallah. Maka Nabi berkata bendera peperangan diambil oleh Khalid bin Walid dan dia bukan termasuk para umara. Enggak ada. Ya. Orang-orang memilih dia. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kedua jarinya. Rasulullah berdoa, Allahumma huwa sayfun min suyufik. Ya Allah, sungguhnya Khalid bin Walid adalah pedang dari pedang-pedangmu. Fansurhu. Tolonglah Khalid bin Walid. Sejak saat itu Khalid bin Walid dikenal dengan pedang Allah. Baik, maka Khalid bin Walid memimpin peperangan, menghabiskan hari tersebut. Itu satu hari sudah berjalan tak berapa lama, peperangan sudah orang berguguran. Khalid berperang dengan luar biasa. Perhatikan dalam Sahih Bukhari, Khalid cerita tentang dia berperang. Kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya Khalid. Dia berkata, Laqad qata'at fi yadi yauma Mu'tah tis'atu asyaf. Ketika perang Mu'tah, 9 pedangku patah semua. Luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan gimana jagonya para sahabat ya. 9 pedang, panggul sampai pedang patah. Kita pakai pedang, tangan kita patah, nggak kuat. Ini perang sampai 9 pedang patah. Luar biasa Khalid bin Walid. Luar biasa. Ya. Mereka kuat dengan semangat luar biasa. Ya, sahabat-sahabat Nabi SAW. Beliau berkata, Laqad qata'at fi yadi yauma Mu'tah tis'atu asyaf. 9 pedang patah di tanganku. Sudah berapa banyak orang yang dibunuh oleh Khalid? Coba bayangkan. 9 pedang patah lawan, luar biasa. Enggak tahu, mungkin tabrakan dengan pedang, tabrakan dengan tombak sampai patah pedangnya. Fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniyah. Ya, dan tidak tersisa di tanganku kecuali pedang dari Yaman, buatan Yaman. Dalam riwayat yang lain, ya, laqad duqqa fi yadi yauma Mu'tah tis'atu asyaf. Telah terpatah-patahkan pedang di tanganku 9 pedang. Dan ini luar biasa perangnya Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid memimpin peperangan dan dia tidak meninggal sampai maghrib. Perang selesai. Dan kode etik dalam peperangan ketika itu, perang selesai. Kalau maghrib. Tidur, lanjut besok. Lanjut besok. Dan ini bagaimana caranya bisa selamat. Khalid sekarang berpikir logis ya. Ini sekarang kita terus-terusan nggak bisa. Musuh 200.000, kita cuma 3.000. Ya. Maka Khalid membuat strategi ya. Bagaimana pasukan bisa selamat, tapi selamat dengan kehormatan. Bukan disebut pengecut atau kabur. Ini pikiran Khalid ya, karena tidak ada perintah. Bagaimana dia membuat apa? Surat dari Nabi tidak mungkin datang dalam waktu singkat. Peperangan sedang berjalan. Menunggu surat masih 2 minggu lagi, 3 minggu lagi baru sampai. Ya. Akhirnya Khalid bin Walid bikin strategi seakan-akan datang pasukan bantuan dari kota Madinah. Bagaimana caranya? Disebut oleh sebagian ulama, yaitu Khalid bin Walid mulai malam-malam itu menggerakkan kuda. Kuda sehingga debu-debu berterbangan di malam hari. Orang-orang Romawi mungkin melihat dari jauh ya. Ada kuda-kuda, suara kuda enggak berhenti, mereka mungkin istirahat, sementara kuda-kuda terus bunyi. Mengesankan seakan-akan ada musuh dari kota Madinah. Wal harbu khuda'ah. Dan namanya peperangan tipu daya. Trik dan strategi. Ya. Maka kuda-kuda pun bergerak di padang pasir. Di Mu'tah itu di padang pasir. Kemudian debu-debu berterbangan. Ya. Seakan-akan ada pasukan datang. Kemudian ketika besok harinya Khalid bin Walid merubah posisi. Yang di belakang di depan, yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Rubah semua aturan pasukan. Dan orang-orang Romawi sudah tahu bagaimana hebatnya para sahabat. Mereka seharian penuh tidak bisa menghabisi 3.000. Mereka 200.000 tidak bisa menghabisi 3.000. Para sahabat perang dengan luar biasa. Ya. Tadi Khalid bin Walid sampai gimana lawan Khalid 9 pedang patah. Belum mati juga. Lawan Ja'far bin Abi Thalib sampai puluhan luka belum mati juga. Masih terus perang gimana?
Mungkin tancap sini, terus luar biasa. Mereka tahu hebatnya kaum muslimin. Tiba-tiba ketika keesokan harinya perang lagi, ternyata wajah-wajah sudah berubah. Orang-orang Romawi menyangka ada pasukan dikirim dari kota Madinah. Ya, mereka bilang, wah ini kemarin saja sudah setengah mati, apalagi pasukan bertambah. Mulailah berperang sampai akhirnya Khalid pun membawa mundur pasukan demi sedikit ya. Mundur sampai akhirnya mereka pulang dan mereka tidak dikejar. Khalid menghindari al-mutaradah, itu pengejaran. Orang-orang Romawi pun tidak gentar untuk mengejar. Mereka ini gimana mau ngejar, ya. Ya mereka mundur, ya. Khawatir kalau mereka kejar ternyata jebakan, ternyata musuh masih banyak di belakang sehingga mereka tidak berani kejar. Karena kalau dikejar repot. Kalau dikejar pasukan kaum muslimin mundur dikejar, ya, maka tentu aib besar bagi kaum muslimin, kemudian apalagi mereka kemudian kalah. Kalau mereka pun maju sampai mati seluruhnya pun aib bagi kaum muslimin, semua sudah diperhitungkan oleh Khalid bin Walid. 3.000 paksain lama-lama juga habis. Belum kalau perang kaum Romawi ngirim pasukan tambahan. Ya. Dan kalau 3.000 mati semua, suatu hal yang di saat itu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin. Pasukan mereka cuma sedikit. Perang Khandaq aja cuma 3.000. Tahun kelima Hijriah, tahun 8 3.000 juga dikirim, ya. Oleh karena Khalid dengan kecerdasannya, maka dia berpikir bagaimana bisa selamat dengan tetap tanpa terhina. Ya caranya tadi dia bikin tipu daya, trik, seakan-akan musuh datang, seakan-akan pasukan bantuan datang, dia rubah posisi pasukan sehingga orang-orang Romawi pun menyangka ini pasukan baru. Sehingga ketika Khalid mundur, terkesan seakan-akan Khalid memancing mereka untuk mundur ke areal padang pasir. Romawi enggak berani kejar. Mereka waktu itu jebakan. Akhirnya mereka biarkan kaum muslimin pun pergi. Taib. Demikianlah perang Mu'tah secara singkat. Ada faedah yang bisa kita ambil di sini, bagaimana ketika Nabi SAW bercerita tentang meninggalnya para sahabat, kata Nabi SAW, kutila Zaidun syahidan istaghfiru li akhikum. Istaghfiru lahu. Sungguhnya Zaid mati syahid, maka mohonlah ampunan buatnya. Sungguhnya Ja'far mati syahid, maka mohonlah ampun buatnya. Sesungguhnya Abdullah bin Rawahah mati syahid, maka mohon ampunlah buatnya. Ini dalil bahwasanya orang-orang yang syuhada, mereka juga butuh untuk kita doakan agar Allah semakin meninggikan derajatnya. Oleh karena Nabi SAW pergi ke syuhada Uhud dan Nabi doakan mereka. Ya, maksud saya jangan sampai seorang berbalik, ya. Oh, orang-orang mati syahid, mereka punya kedudukan di sisi Allah, kita minta sama mereka. Nabi tidak mengajari kita minta kepada orang mati syahid. Nabi mengajari kita doakan mereka agar mereka semakin tinggi kedudukan di sisi Allah. Kalau semua orang mengatakan orang mati syahid, orang yang mati syahid masih hidup. Ya benar masih hidup, tapi dalam alam barzakh. Bukan hidup seperti di dunia. Kalau hidup seperti di dunia, maka hartanya tidak diwariskan, istrinya enggak boleh kita nikahi. Tapi Ja'far bin Abi Thalib punya istri, dia meninggal, Asma binti Umayyah dinikahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, Asma binti Umayyah menjadi janda, dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka juga butuh, orang sudah meninggal dunia, in qata amul, amalnya terputus. Maka orang-orang yang menziarahinya atau menziarahi kuburannya hendaknya mendoakan mereka, bukan minta doa kepada orang-orang yang mati syahid tersebut. Akhirnya Khalid bin Walid membawa pasukan kembali ke kota Madinah dengan penuh keselamatan. Baik, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi sendiri syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.